Halo guys, kembali lagi bersama Cak Bio di KOS. Nah, di sini kita akan membahas tentang ujian mandiri UNER. Persamaan tahap dekarboksilasi oksidatif dengan siklus Krebs pada respirasi gula secara aerob adalah A. Dihasilkan ATP, B. Membutuhkan oksigen, C. Dihasilkan NADH, D. Dibentuk H2O, E. Terjadi pada sitoplasma. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, kita akan lihat dulu ya untuk pembahasannya. Nah, jadi dalam tahap respirasi dapat dibedakan menjadi dua macam ya, berdasarkan kebutuhan oksigennya. Yang pertama, ada yang terjadi secara aerob dan ada yang terjadi secara anaerob. Untuk yang terjadi secara aerob, nah jelas ini memerlukan oksigen. Sedangkan kalau dia anaerob, nah dia tidak memerlukan oksigen. Nah, sehingga untuk pada yang aerob nanti pembakaran glukosa atau gula itu dapat terjadi secara sempurna. Sedangkan untuk pada anaerob pada tahap pembakaran glukosanya itu terjadi secara tidak sempurna ya, seperti itu. Nah, kita akan amati untuk pembahasan pada respirasi yang aerob. Nah, pada tahap respirasi aerob ini dapat digambarkan sebagai berikut ya. Nah, ini adalah gambaran dari tahap untuk respirasi aerob ya. Yang pertama di situ ada glikolisis ya. Kemudian yang kedua ada reaksi transisi yang kita kenal sebagai dekarboksilasi oksidatif di sini ya. Kemudian yang ketiga ada siklus Krebs. Dan yang keempat ada rantai transport elektron bersama fosforilasi oksidatif. Nah, untuk membahas soal ini kita akan fokus pada dua reaksi. Yang pertama yaitu dekarboksilasi oksidatif dan yang kedua adalah siklus Krebs. Pada tahap dekarboksilasi oksidatif, di sini hasil dari proses glikolisis yaitu adalah 2 molekul asam pirufat akan dibawa masuk menuju ke dalam mitokondria ya. Sebab kalau untuk glikolisis itu terjadinya di sitoplasma. Nah, kalau pada tahap dekarboksilasi oksidatif ini dia terjadinya di dalam mitokondria. Utamanya yaitu di bagian matriks mitokondria. Nah, nantinya untuk 2 molekul asam pirufat ini akan diubah ya menjadi 2 molekul asetil-CoA. Tentunya ini akan melibatkan reaksi oksidasi ya dan akan dihasilkan sejumlah 2 CO2 dan 2 NADH. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Dalam gambar ini kita bisa mengamati ya, di situ ada 1 molekul asam pirufat ya. Nah, ini adalah asam pirufat yang merupakan senyawa 3 karbon ya. 1, 2, 3 karbon. Nah, nanti untuk asam pirufat ini akan dibawa masuk ke dalam mitokondria, utamanya di bagian matriks mitokondria, dan akan terjadi reaksi oksidasi. Nah, dalam reaksi oksidasi ini dia akan
melepas hidrogen. Nah, ini hidrogennya dia dilepas ya. Dan kemudian nanti hidrogennya ini akan diikat ya oleh koenzim yang bernama NAD+ ya. Nah, ketika nanti NAD+ mengikat hidrogen, barulah akan menjadi NADH seperti itu. Dan juga ada pelepasan gugus karboksil ya dalam bentuk CO2 yang sebenarnya ini adalah COO-. Nah, kemudian disingkat jadi CO2 ya seperti itu. Nah, dalam proses oksidasi ini asam pirufat akan diubah menjadi senyawa 2 karbon. Nah, ini ada senyawa 2 karbon 1, 2 yang kita kenal sebagai asetil. Nah, asetil akan diikat oleh koenzim yang bernama CoA, yaitu koenzim asilasi ya. Nah, ini singkatan dari koenzim asilasi. Nah, berikutnya nanti asetil CoA inilah yang akan masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu TCA cycle ya, yang kita kenal juga sebagai siklus asam trikarboksilat. Siklus asam trikarboksilat. Nah, untuk TCA cycle dalam pelajaran SMA ini dikenal juga sebagai siklus Krebs ya. Nah, ini atau dikenal juga sebagai siklus Krebs. Dan tentunya siklus Krebs juga terjadi di bagian matriks mitokondria. Matriks mitokondria. Nah, berikut ini adalah reaksinya ya. Nah, dalam reaksi ini kita akan bisa melihat ya, di situ untuk satu molekul asetil CoA, berarti ini satu dulu ya, karena nanti dalam siklus Krebs itu terjadi 2 kali siklus ya. Ini kan untuk satu asetil CoA kan, sedangkan tadi ada 2 asetil CoA, maka ini akan terjadi bersamaan tapi berbeda reaksi seperti itu. Jadi ada 2 reaksi siklus Krebs. Nah, untuk asetil CoA ini akan dilepas dari gugus koenzim asilasinya. Nah, ini untuk koenzim asilasi sulfohidrilnya akan dilepas sehingga hanya menyisakan asetil saja. Nah, untuk asetil ini adalah senyawa 2 karbon ya. Nah, nantinya untuk senyawa asetil ini akan berikatan dengan oksaloasetat yang merupakan senyawa 4 karbon. Dibantu oleh enzim sitrat sintase, maka terbentuklah senyawa sitrat yaitu 6 karbon. Nah, nantinya senyawa sitrat ini akan diubah ya ke bentuk isomernya yaitu isositrat dengan melepaskan H2O. Nah, ini dia melepaskan H2O dan juga menarik H2O. Nah, pelepasan dan penarikan H2O ini untuk mengubah sitrat menjadi isositrat itu memerlukan enzim yang bernama akonitase. Kemudian, untuk isositrat ini berikutnya akan dilakukan proses oksidasi ya dengan melepaskan sejumlah ion hidrogen yang diikat oleh NAD+ menjadi NADH, serta akan ada pelepasan gugus karboksil dalam bentuk CO2. Sehingga yang awalnya ini adalah 6 karbon, karena kehilangan 1 gugus karbonnya, maka menjadi 5 karbon. Nah, itu kita namakan sebagai alfa ketobutarat. Dan hal ini membutuhkan bantuan enzim yang bernama isositrat
dehidrogenase. Nah, kemudian untuk alfa ketoglutarate juga akan mengalami reaksi oksidasi lebih lanjut ya, sehingga juga dilepaskan sejumlah hidrogen yang akan diikat oleh koenzim NAD+ menjadi NADH, serta ada pelepasan gugus karboksil dalam bentuk CO2. Nah, akhirnya di situ dari 5 karbon akan berubah menjadi senyawa 4 karbon, yaitu bernama suksinil-CoA. Sebenarnya ini adalah suksinil, kemudian nanti akan mengikat koenzim A sulfohidril, jadilah suksinil-CoA. Nah, reaksi ini memerlukan enzim yang bernama alfa ketoglutarat dehidrogenase. Dan setelah terbentuk suksinil-CoA, nantinya akan diubah menjadi bentuk suksinat. Dalam pengubahan suksinil-CoA menjadi suksinat, ini ada proses fosforilasi tingkat substrat ya. Fosforilasi tingkat substrat. Di mana dalam proses fosforilasi ini itu melibatkan enzim yang bernama tiokinase. Sehingga ada pelepasan fosfat dari substrat suksinil-CoA. Nah, fosfatnya akan diikat oleh guanosin difosfat, kemudian berubah menjadi guanosin trifosfat. Guanosin trifosfat nanti akan memberikan fosfatnya ke ADP menjadi ATP, sedangkan untuk GTP-nya akan berubah kembali menjadi GDP lagi. Nah, ini siklusnya dia bolak-balik ya, seperti itu. Nah, akhirnya di situ atas reaksi ini maka suksinil-CoA akan berubah menjadi suksinat. Nah, tanpa ada pelepasan gugus karboksil, sehingga di sini masih 4 karbon yang bernama suksinat. Nah, nantinya suksinat ini akan mengalami oksidasi menjadi fumarat yang dibantu oleh enzim yang bernama suksinat dehidrogenase. Dehidrogenase. Nah, karena yang dilepaskan ini sejumlah 2 hidrogen, maka ini tidak bisa diikat oleh koenzim NAD+, melainkan memerlukan koenzim lain ya. Siapa tuh? Yaitu bernama FAD+. Nah, sehingga nanti FAD+ yang sudah terikat oleh 2 hidrogen akan menjadi FADH2 ya. Dan suksinat akan berubah menjadi fumarat. Kemudian fumarat ini akan diubah menjadi malat yang dibantu oleh enzim fumarase. Nah, untuk pengubahan fumarat menjadi malat, ternyata ini ada proses pengikatan atau penarikan sejumlah air atau H2O yang nantinya akan dipecah oleh fumarase menjadi hidrogen dan hidroksil, yang nantinya untuk hidrogen akan ditambahkan ke senyawa fumarat menjadilah malat. Malat ini akan diubah kembali menjadi oksaloasetat, dan ini ada proses oksidasi ya, sehingga melepaskan hidrogen, dan hidrogennya akan diikat oleh NAD+ menjadi NADH. Nah, proses oksidasi dari malat menjadi oksaloasetat ini membutuhkan enzim yang bernama malat dehidrogenase. Nah, setelah itu ketika dia udah menjadi senyawa terakhir dalam siklusnya, yaitu oksaloasetat,
Maka berakhirlah untuk proses siklus Krebs ini. Oke, jadi kita bisa rangkum ya untuk hasilnya apa aja. Dalam dekarboksilasi oksidatif, di sini dia akan menghasilkan sejumlah 2 molekul asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Sedangkan kalau pada siklus Krebs atau TCA cycle akan dihasilkan sejumlah senyawa intermediate yaitu apa? Yaitu senyawa yang masih berada di dalam reaksi. Ada si iso ke su mau, yaitu ada sitrat, isositrat, ketobutarat, suksinil-CoA, suksinat, fumarat, malat, dan terakhir oksaloasetat. Kemudian juga akan dihasilkan sejumlah 2 FADH, 2 ATP, 4 CO2, dan terakhir 6 NADH. Loh Kak, tadi kan cuma ada 3 NADH. Nah, itu untuk 1 molekul asetil-CoA. Sedangkan dalam dekarboksilasi oksidatif dia akan menghasilkan 2 molekul asetil-CoA. Maka hasil dari 1 siklus Krebs dikalikan 2 menjadi 2 FADH, 2 ATP, 4 CO2, dan 6 NADH. Kemudian kita lanjut ke bagian soalnya ya. Persamaan tahap dekarboksilasi oksidatif, ya, cari yang samanya. Sama. Dengan siklus Krebs pada respirasi gula secara aerob adalah apa? A. Dihasilkan ATP. ATP ini hanya dihasilkan pada jalur siklus Krebs ya. Maka A salah. B. Membutuhkan oksigen. Benar ya, tapi kita akan tahan dulu. Kita pilih yang lainnya dulu. C. Dihasilkan NADH. Nah, memang keduanya dihasilkan NADH, tetapi ada perbedaan. Di mana perbedaannya? Untuk hasil pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan sebanyak 2 NADH. Sedangkan kalau dalam siklus Krebs akan dihasilkan sebanyak 6 NADH. Nah, berbeda ya, maka ini juga kurang benar. Yang D, dibentuk H2O. Pembentukan H2O ini terjadi pada rantai transport elektron. Bukan terjadi pada dekarboksilasi oksidatif maupun siklus Krebs. Nah, dalam siklus Krebs memang awal-awal itu ada pelepasan H2O, tapi itu juga akan ditarik kembali untuk mengubah sitrat menjadi isositrat ya. Berarti ini kurang benar. Yang E, terjadi pada sitoplasma. Nah, kalau ini mengacu pada glikolisis. Karena untuk dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs ini terjadinya pada bagian matriks mitokondria. Nah, berarti untuk jawaban di soal nomor pertama ini yang paling benar adalah yang bravo, yaitu sama-sama membutuhkan oksigen. Sebagai kata kunci ada aerob. Oke, ngono wayo, tarik ulur semangati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila ada perbedaan pendapat ya.